6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Lonjakan yang mungkin agak sedikit tinggi itu adalah di tanggal 11, 12 dan tanggal 16. Ya, karena itu kan termasuk penumpang-penumpang yang kemarin turun dari wilayah timur. Menguji sebanyak 215 jenis pangan di seluruh wilayah pengawasan kami, dan sejauh ini belum ditemukan produk yang positif terhadap 4 parameter tersebut menggunakan rapid test kit. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. PT Pelni Cabang Bau-Bau memperkirakan akan terjadi lonjakan arus balik lebaran pada tanggal 11, 12, dan 16 April 2025. Lonjakan tersebut disebabkan oleh para pemudik yang sebelumnya tiba di Bau-Bau akan kembali ke tempat perantau di wilayah timur Indonesia. Hasil pengawasan Balai POM Bau-Bau terhadap pangan olahan seperti takjil di wilayah Kepton periode Ramadan 1446 Hijriah menunjukkan aman dari bahan berbahaya. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, Sabtu tanggal 5 April 2025, bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. PT Pelni Cabang Bau-Bau memperkirakan akan terjadi lonjakan arus balik lebaran pada tanggal 11, 12, dan 16 April 2025. Lonjakan tersebut disebabkan oleh para pemudik yang sebelumnya tiba di Bau-Bau akan kembali ke tempat perantauan di wilayah timur Indonesia. Selengkapnya Afriansa melaporkan. Lonjakan yang mungkin agak sedikit tinggi itu adalah di tanggal 11, 12 dan tanggal 16. PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Bau-Bau memperkirakan akan terjadi lonjakan arus balik penumpang setelah perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah. Lonjakan diperkirakan terjadi pada tanggal 11, 12, dan 16 April 2025. Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau Jasman menjelaskan, lonjakan tersebut disebabkan oleh para pemudik yang sebelumnya tiba di Bau-Bau akan kembali ke tempat perantauan di wilayah timur Indonesia. Lonjakan yang mungkin agak sedikit tinggi itu adalah di tanggal 11, 12 dan tanggal 16. Ya, karena itu kan termasuk penumpang-penumpang yang kemarin turun dari wilayah timur, itu yang termasuk salah satu penumpang yang turun banyak. Nah, itu perkiraan saya nanti akan balik dengan posisi yang lebih tinggi. Lebih banyak lah ya. Ya, karena biasanya kan kalau dari kita ini ya, biasa kan kadang-kadang membawa keluarga juga untuk mungkin ikut berangkat ya, atau mencari kerja di wilayah timur begitu. Meskipun diprediksi terjadi lonjakan di beberapa tanggal tersebut, PT Pelni Bau-Bau memperkirakan arus balik akan terurai selama 1 bulan penuh. Jasman juga mengimbau para calon penumpang untuk membeli tiket jauh hari sebelum keberangkatan. Ia menambahkan, jika terjadi kelebihan muatan pada satu kapal, pihaknya akan mengalihkan penumpang ke kapal berikutnya. Tujuannya adalah untuk menghindari penumpukan penumpang di satu kapal demi keamanan dan kenyamanan penumpang, kapal, dan awak kapal. Berdasarkan data PT Pelni Bau-Bau, selama periode arus mudik H-15 hingga hari H Idul Fitri, tercatat ada sebanyak 26.389 penumpang, rinciannya 19.991 penumpang turun di Bau-Bau dan 6.398 penumpang naik dari Bau-Bau dengan total 18 kunjungan kapal Pelni. Sementara itu pada periode arus balik, untuk sementara tercatat sudah ada 8.325 penumpang, rinciannya 3.530 penumpang turun di Bau-Bau dan 4.795 penumpang naik dari Bau-Bau dengan total 5 kunjungan kapal. PT Pelni Bau-Bau juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kelancaran angkutan Lebaran 1446 Hijriah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Saudara Kapolres Bau-Bau AKBP Bungin Masokan Misalayuk menyebutkan narkoba dan minuman keras atau miras menjadi penyebab terjadinya berbagai gangguan keamanan dan ketertiban bermasyarakat atau Kaptidmas. Sejak sebelum Idul Fitri dan pasca Lebaran, Polres Bau-Bau melaksanakan kegiatan rutin yang juga ditingkatkan berupa patroli mobile untuk menekan kriminalitas akibat kesenjangan mengkonsumsi
2 barang terlarang tersebut. Pantauan Polres Bau-Bau, situasi Kaptidmas di wilayah hukumnya masih kondusif dan Polres Bau-Bau juga membuka ruang lahan parkir bagi masyarakat yang menitipkan kendaraannya selama melaksanakan libur Lebaran. Selain itu, selama libur Lebaran, Kapolres Bau-Bau AKBP Bungin Masokan Misalayuk melakukan pengecekan di sejumlah objek wisata di wilayah hukumnya. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan terkait keamanan dan kenyamanan masyarakat yang juga mengunjungi destinasi wisata di Kota Bau-Bau. Sementara Polres Bau-Bau menyiagakan 100 personil untuk pengamanan selama operasi Ketupat Anoa selama 2 pekan terhitung sejak 23 Maret hingga 8 April mendatang. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, kita ke berita yang terakhir. Hasil pengawasan Balai POM Bau-Bau terhadap pangan olahan seperti takjil di wilayah Kepton periode Ramadan 1446 Hijriah menunjukkan aman dari bahan berbahaya. Selengkapnya Waude Nurliani melaporkan. Pengawasan Balai Pengawasan Obat dan Makanan POM Kota Bau-Bau terhadap keamanan takjil sepanjang Ramadan membuahkan hasil yang positif. Balai POM Bau-Bau menyatakan hasil pengujian secara random di 6 wilayah kerjanya di Kepulauan Buton, tidak satupun takjil di wilayah tersebut mengandung bahan berbahaya seperti boraks hingga berformalin. Kepala Balai POM Bau-Bau Rian Perikusumo mengungkapkan dari 215 sampel yang diperiksa, seluruhnya memenuhi syarat sesuai dengan standar mutu keamanan pangan. Alat yang digunakan untuk mengetes seluruh pangan siap saji jenis takjil berupa rapid test kit dengan parameter pengujian untuk formalin, boraks, metanil yellow hingga rodamin B yang kerap disalahgunakan oleh oknum tertentu pada makanan. Rian menyebutkan sasaran tempat pengujian di lokasi yang ramai dikunjungi pembeli. Menguji sebanyak 215 jenis pangan di seluruh wilayah pengawasan kami, dan jauh ini belum ditemukan produk yang positif terhadap 4 parameter tersebut menggunakan rapid test kit. Artinya berdasar hasil pengujian cepat itu masih memenuhi syarat semua. Memang ada banyak faktor. Kita sih berharap dan berpikiran positif. Yang pertama itu ada kesadaran dari pelaku usaha untuk tidak menggunakan barang-barang yang dilarang tersebut. Kemudian yang kedua, ya mungkin juga tingkat pemahaman dari masyarakat cukup baik sehingga mereka juga memilah-milah juga produk-produk yang digunakan untuk membuat bahan baku produknya itu yang baik. Menurut Rian, indikasi tidak ditemukannya bahan berbahaya di sejumlah tempat penjualan takjil menandakan masyarakat terutama UMKM semakin cerdas dalam memilih bahan pangan yang aman. Faktor lainnya karena peredaran bahan berbahaya di Kepulauan Buton sangat minim dan tidak disalahgunakan oleh pelaku pengelola pangan. Meski demikian, Balai POM Bau-Bau tetap meningkatkan kewaspadaan. Pihaknya tidak tinggal diam dan akan terus melakukan pengawasan secara intens sehingga tidak ada celah penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan siap saji seperti takjil maupun olahan pangan lainnya. Sejak beberapa tahun terakhir, Lokapom Bau-Bau hingga naik status menjadi Balai POM belum pernah menemukan takjil mengandung bahan berbahaya. Untuk itu, Balai POM Bau-Bau meminta para UMKM terus mempertahankan prinsip keamanan pangan agar aman untuk dikonsumsi masyarakat dan tentunya menggunakan bahan makanan yang berkualitas, salah satunya tidak kadaluarsa. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PT PLN Cabang Bau-Bau memperkirakan akan terjadi lonjakan arus balik Lebaran pada tanggal 11, 12, dan 16 April 2025. Lonjakan tersebut disebabkan oleh para pemudik yang sebelumnya tiba di Kota Bau-Bau akan kembali ke tempat perantauan di wilayah timur Indonesia. Hasil pengawasan Balai POM Bau-Bau terhadap pangan olahan seperti takjil di wilayah Kepton periode Ramadan 1446 Hijriah menunjukkan aman dari bahan berbahaya. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.